bener nggak sih kalau tidur Iya. kalau tidur dapat pahala gitu di Iya. bulan suci Ramadan? Silakan Pak Kiai. Iya. Istimewanya bulan Ramadan tadi disampaikan bahwa pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami, yang pertama, pintu surga yang sebenarnya memang di bulan Ramadan dibuka oleh Allah. Baik. Bisa dipahami juga pintu surga dibuka oleh Allah di bulan Ramadan, bahwa sekecil apapun amal kita akan menghantarkan kita ke surga Allah. Makanya di bulan Ramadan itu diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah. Jangankan baca Quran, jangankan sholat, diam kita itu bernilai zikir. Luar biasa. Napas kita itu bernilai tasbih. Bahkan tidur seorang yang sedang saum bernilai ibadah di hadapan Allah. Tapi lagi saum jangan tidur terus. Jangan tidur terus. Tidurnya aja udah ibadah. Apalagi kalau sedang saum kita baca Quran, satu huruf Allah balas 700 kebaikan. Sedang saum kita bekerja, beraktivitas, lebih produktif lagi. Bahkan perang dalam Islam kita kenal kebanyakan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan biasa saja ya. Iya, termasuk perang Badar pun terjadi itu yaumul taqal jam'an pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan mengurangi produktivitas, justru Ramadan datang itu kita harus semakin berproduktivitas. Karena di bulan Ramadan diam saja kita sudah bernilai zikir, napas kita sudah bernilai tasbih, tidur sudah bernilai ibadah, apalagi beraktivitas. Aktivitas kebaikan apapun, satu Allah balas 10 sampai 700 kebaikan, gitu kan. Oke, baik. Artinya tidak ada alasan untuk tidak produktif gitu ya. Jadi tidak ada alasan juga bagi yang bermalas-malasan, lu lagi puasa nih lemes. Atau kemudian yang lain begitu. Iya. Justru harus lebih lebih luar biasa lagi. Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau lebih memperpanjang sholatnya, lebih memperpanjang bacaan Al-Quran dalam sholatnya, lebih banyak bersodakoh, lebih banyak beramal soleh. Itu yang dicontohkan Rasul, begitu kan. Baik, artinya memang lebih produktif lagi begitu ya. Makna dibalik tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai adalah pintu surga dibuka. Secara harfiahkah dibuka, terus kemudian pintu neraka ditutup, terus kemudian setan dibelenggu. Itukah secara harfiah setan tidak bergerak, atau kemudian tadi surga dibuka dan pintu neraka, secara harfiah pemahaman kita nggak sih itu pintu dibuka terus ditutup atau kemudian setan dibelenggu itu? Baik. Waktu gollu fihi sayatin, di bulan Ramadan itu setan dibelenggu oleh Allah. Ini bisa dipahami, setan yang berbentuk jin yang biasa menggoda manusia di bulan Ramadan memang diikat oleh Allah. Bisa dipahami seperti itu. Kemudian Pak Kiai, kenapa di bulan Ramadan masih ada yang bermaksiat? Sementara setannya sudah diikat. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan besar setan benar diikat, tapi karakter setan, pribadi setan sudah mendarah daging, sudah melekat di seseorang, sehingga kebiasaan buruknya itu masih terjadi. Jadi yang pertama, boleh jadi setan yang berbentuk jin memang diikat oleh Allah. Yang kedua, bukan setan yang berbentuk jin yang diikat oleh Allah, namun saum itu sendiri akan mampu mengikat setan untuk tidak menggoda kita. Dan sebaliknya, orang yang tidak saum justru di bulan Ramadan menjadi setan bagi orang yang sedang saum. Begitu kan? Baik, ini luar biasa. Jadi ini menarik karena memang betul kata Pak Kiai adalah bahwa karakternya sudah terbawa seperti setan. Satu poinnya yang saya dapat adalah, yang kedua, yang tidak berpuasa itu bisa jadi menjadi setan bungkelukan namanya Pak Kiai ya. Jadi setan bagi yang saum. Bagi setan bagi yang saum, ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan tadi yang disampaikan betul maknanya, bahwa puasa sendiri itu bisa membelenggu setannya. Begitu ya kurang lebih Pak Kiai. Jadi bisa membelenggu setan yang ada, bahwa puasa itu menangkal itu semua. Kurang lebih begitu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Kiai, karena memang masih ada satu segmen lagi untuk kesimpulan. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, kebahagiaan kita dengan datangnya bulan Ramadan adalah sebuah kebahagiaan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pun begitu bahagianya tatkala Ramadan tiba.
Beliau memaksimalkan persiapan dari sebelum datangnya Ramadan. Bahkan beliau menyampaikan dalam hadisnya, man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, baru berbahagia saja, haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Bagaimana kebahagiaan kita dengan datangnya Ramadan? Kita aplikasikan dengan maksimal ibadah kita. Maksimal ibadah saum, maksimal ibadah qiyamul lail dengan tarawih, maksimal ibadah dengan qiraatul Quran, dan teristimewa perbanyak bersedekah di bulan penuh berkah. Bahkan sedekah di bulan Ramadan, kita memberi makan kepada orang yang sedang saum untuk berbuka, maka pahala saumnya Allah berikan kepada kita. Berbahagialah karena Allah percayakan usia kepada kita. Kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dan Ramadan tahun ini, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, hanya sekali datang kepada kita. Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda. Di penghujung Ramadan, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, latamannau ang takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka umatku akan berharap 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, awali saum hari ini dengan niat yang terbaik. Bukan hanya saum menahan diri dari makan dan minum, tapi saum pula mata kita, saum pula lisan kita, saum pula telinga kita. Jauhkan dari berbagai yang membatalkan saum. Insya Allah saum akan menjadi penggugur dosa-dosa kita, penjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Langit bertasbih, bumi bertasbih, seluruh makhluk Allah bergembira dengan datangnya Ramadan. Setiap tetesan embun menggambarkan kebahagiaan datangnya Ramadan. Sewajarnya kita sebagai umat yang beriman merasa berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Maksimalkan dengan bismillah Ramadan tahun ini, karena hanya sekali datang kepada kita. Ramadan tahun depan adalah tamu Allah yang berbeda. Oleh sebab itu, mari sambut Ramadan dengan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kan. Baik, luar biasa.